Nama saya Yakob Paulus Tehutu, tapi dipanggilnya biasanya Yopi. Saya lahir 11 bulan Agustus tahun 1947, 1947. Jadi saya udah 70 tahun di Keramat 7 ini dan menjadi jemaat di Ebenezer. Jadi melihat data yang ada pada sejarah gereja, memang ada betul bahwa gereja kami berasal dari gudang arang. Dulunya gudang arang, kemudian dirubah menjadi gereja. Itu yang saya tahu. Dan hal ini pernah diwawancara oleh orang BBC. BBC pernah wawancara saya dan saya beritahu bahwa gereja kita bekas gudang arang dulu. Awal berdirinya gereja adalah jemaat Masugi, ya. Beberapa orang Maluku yang kebetulan beberapa yang masih hidup, antara lain adalah waktu itu Pak Berhitu, kemudian saya ingat lagi Pak Patinama, ya kan, kemudian Pak Patikawa, ya kan, ada beberapa leluhur lah di sini yang udah meninggal semua. Keramat 7 menjadi tempat pengungsian untuk banyak suku orang-orang Ambon. Nah, karena kumpulnya orang-orang Ambon ini, maka mereka butuh tempat untuk bisa mereka bergereja, sehingga berdirilah satu komunitas gereja pada saat itu yang dimulai pada gereja awal kita, tahun 45 itu, sebelum menjadi GPIB Ebenezer. Kalau menurut saya banyak sekali mengalami pembaruan-pembaruan, ya. Karena kalau lihat gereja awal dari gudang arang, itu masih atapnya rumbia dari foto-foto yang lama, kemudian berubah menjadi gedung. Dan itu juga perubahan menjadi gedung itu karena ada beberapa inisiatif dari jemaat, termasuk Pak Berhitu ini, salah satunya yang selalu membantu. Dan kemudian yang pembangunan dua yang besar adalah ketika dilakukan oleh Pak Syiratus Syafi'i tahun 80-an, kemudian terakhir 2016, dibangun 4 tingkat kalau salah, itu diketuai oleh Pak Cok Sauberua pada saat itu. Iya, jadi ketika gereja itu Pak Syiratus Syafi'i renovasi, maka dipindahkan ke halaman Keramat 723. Begitu juga ketika tahun 2016 itu gereja juga pindah sementara. Ya, salah satu kita harus berperan, ya. Ketika saya sebagai komisi Dadana, beberapa kegiatan yang saya lakukan adalah kita lakukan bakti sosial di salah satu kampung di Keramat Pulau. Saya lakukan bakti sosial di Keramat Pulau. Terus kita juga pernah melakukan simposium menopause, ya. Saya sebagai anggota Komdada, saya pernah melakukan simposium menopause untuk umum. Dan saya itu baru pertama kali lakukan di Ebenezer, di mana pembicaranya ada 3, ada dokter ortopedi, ada dokter ginekolog, ada psikolog. Kita lakukan di Gedung Pegadaian. Dan sampai saat ini belum ada lagi simposium. Jadi kita berperan supaya masyarakat itu diedukasi. Tidak hanya satu bidang, tapi mereka juga diedukasi bagaimana pentingnya mereka mengetahui pentingnya masa tua, ya, dalam menghadapi menopause itu salah satunya. Selain kegiatan, yang penting dijaga komunitas itu, kita perlu ada kedekatan, punya kesehatian. Kalau kita punya kesehatian satu dengan lain, maka enak. Maka untuk kesehatian ini satu, kita harus punya transparansi yang jelas. Ya, orang bisa percaya kita. Pesan untuk Ebenezer yang ke-80, menurut saya pertahankan integritas Ebenezer yang ke-80 dengan tetapkan menghidupkan seluruh jemaat dan juga seluruh warga yang sekitar gereja, supaya gereja menjadi berkat, menjadi terang untuk banyak orang, termasuk khususnya untuk warga sekitar Kelurahan Kenari ini. Nama Pendeta Paulus M. Latupeirisa. Mulai ditempatkan di Ebenezer 1
Februari 1997 dan dimutasikan dari Immanuel Bekasi ke sini. Kemudian bertugas di sini kurang lebih, kalau ikuti tahun, 7 tahun. Kalau masa kerjanya itu antara 6 sampai 6 tahun, kira-kira 6 tahun 4 bulan lah. Untuk kegiatan pelkatnya itu dulu masih bidang pelayanan kategorial BPK. Sekarang kan pelkat. Yang sangat dominan waktu itu adalah Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda itu pernah mencapai juara 2 kali, juara PGI, dan yang kedua juara Serafika, gitu. Nah, kegiatan lain masih banyak sebenarnya yang bisa disampaikan, gitu ya. Misalnya dari bidang ibadah seperti itu, dari paduan suara misalnya. Nah, paduan suara ini sangat terkenal Ebenezer, gitu ya. Pak Oti sempat bilang orang Ebenezer itu sejak lahir suaranya sebagus waktu dia menangis, gitu. Nah, sehingga pemimpinnya itu waktu itu Ibu Heni Tupamahu. Beliau sangat disiplin. Makanya Ebenezer itu punya paduan suara yang sangat luar biasa. Yang pertama, kesan saya, Ebenezer itu adalah jemaat yang hidup dalam persaudaraan yang tinggi. Itu, persaudaraannya tinggi sekali. Sifat saling menolong, tolong-menolong itu sangat tinggi juga, gitu. Dan memang itu kesan yang saya dapatkan selama saya melayani bersama di jemaat ini. Makanya gereja tidak pernah mengalami kekurangan apapun, gitu ya. Itu kesan yang saya dapatkan. Yang kedua, disiplinnya tinggi, gitu ya. Hidup bergerejanya, waktunya mesti pas, gitu. Paduan suaranya, latihnya bagus. Jadi yang kedua itu disiplinnya tinggi sekali dia, ya. Hal-hal itu yang digunakan, yang diperlukan dalam hidup bergereja sebenarnya. Pesan saya ini, sekarang kan kita berada di era digitalisasi. Lalu yang kedua ada juga di era intergenerasional. Jadi semua orang, semua usia boleh digunakan di sini. Tetapi menurut saya orang-orang muda menjadi pokok sentral sekarang untuk menjalankan tugas dan panggilan gereja dengan sistem yang ada sekarang, sistem digitalisasi. Ya, semua bisa berperan di situ untuk membangun hidup bergereja lebih baik. Dan ini penting untuk orang-orang muda berkiprah dalam hidup bergereja. Saya selalu berpikir begitu, di semua jemaat juga begitu. Saatnya bagi orang muda untuk membangun hidup bergereja itu penting. Saya Pendeta Sarata Hitu Hengkesa, berpelayanan di Ebenezer dari tahun Angel waktu masih PA. Dari tahun 2009 sampai 2014, ya hampir 6 tahun. Pertama kali datang ke Ebenezer langsung seperti ketemu kampung Ambon gitu. Semuanya berlogat Ambon, bahasanya juga Ambon, logat-logat Ambon gitu. Dan orang-orangnya memang banyak orang Ambon. Dan jadi Bapak Theo bilang, ini kita kayaknya nggak usah pulang ke Ambon pun sudah dapat Ambonnya di sini. Dan kita senang, kekeluarganya tinggi dari anak-anak sampai orang tua. Kita anggap itu orang tua kita, PKLU, anggap itu anak-anak kita semua, dari pegawai sampai sopir, kekeluargaannya banget. Bisa makan bersama, bisa jalan bersama, ketawa bersama, ledek-ledek bersama. Dan Ebenezer juga adalah gereja yang kreatif. Sekalipun ekonominya begini gitu kan, kadang terus bisa naik, turun lagi gitu. Sampai gaji juga harus
di apa tuh namanya, di pending dulu baru nanti dibayar, tapi kreativitasnya nggak pernah mati gitu. Lalu kemudian iklim happy, kita pernah nonton bareng ke taman itu Ismail Marzuki, terus pulang-pulang kita buat apa tuh singkatan BCOL gitu. Apa tuh BCOL? Semua pada teriak-teriak Becinta Oslebe, Becinta Oslebe gitu. Lah itu kan juga Ambon ya. Nah kreatif. Jadi penerima diakonia itu nggak jadi penerima diakonia sampai akhir. Tapi kalau bisa diberdayakan dan kita melakukannya. Ada satu anak yang sudah berhasil. Orang tuanya tetap mau terima diakonia, lalu anak tersebut yang sudah berhasil itu kasih berapa penerima diakonia yang lain, saya mau beri, tapi mama saya jangan diputus. Nah itu menarik sekali gitu, bangga sekali bisa berpelayanan bersama Ebenezer. Dan ada yang punya berkat-berkat, selalu ajak anak-anak untuk nikmati makanan-makanan enak, itu kekeluargaan banget. Jadi dari sikap gereja itu ya kekeluargaan gitu, baku sayang, baku rangkul, baku gandeng, baku polo gitu kan, baku bantu, itu kekeluargaan. Lalu kemudian kreatif itu karunia Allah gitu, seperti kalian ini kan bikin event ini karunia Allah banget gitu, yang dihargai terus diwujudkan. Lalu kemudian menjadilah gereja yang bernyanyi, gereja yang melakukan firman, terus itu gereja misioner. Olahraga jangan lupa, pengembangan ekonomi jangan lupa, dan BCOL tetap harus dihangatkan, Becinta Oslebe, begitu. Dan teruslah menjadi gereja yang suka melakukan misi Allah di bidang kita masing-masing, di minat dan karya kita. Saya Pendeta Agus Sugiarto dalam tugas perutusan selaku Pendeta Pelayan Firman Sakramen GPIB sejak 15 Juli 2018 hingga 6 Agustus 2023 bersama-sama dengan jemaat di GPIB Ebenezer DKI Jakarta. Satu hal yang selalu saya ingat adalah ketika momen hari ulang tahun saya, itu adalah saat yang dimana rekan-rekan sepelayanan termasuk jemaat Ebenezer adalah yang pertama yang menyapa termasuk mendoakan saya. Dan itu menguatkan saya selaku gembala dalam hal ini untuk bersama-sama menghayati reksa pastoral itu di Ebenezer. Lalu dalam proses perjalanannya yang sudah pasti persekutuan pelayanan kesaksian itu menjadi panggilan bersama yang melibatkan banyak rekan sepelayanan sebagai teman dan sahabat seperjalanan. Dan itu saya alami, saya rasakan bahwa kehadiran untuk menghayati panggilan perutusan atau melakukan reksa pastoral itu adalah sahabat yang berjalan bersama-sama. Hal yang tidak akan saya lupakan sejak tahun 2020, kita sama-sama mengetahui itu masa sulit ketika pandemi COVID-19 menjadi sebuah pengalaman di mana gereja secara khusus Ebenezer dan kita semua belajar tentang apa itu kerapuhan, apa itu kelemahan, ketidakberdayaan, tapi kekuatan kebersamaan itu meneguhkan. Dan itu akan selalu saya ingat, dia menjadi magic moment. Jadi sebuah peristiwa yang di dalamnya iman itu diteguhkan. Bahwa di tengah-tengah kerapuhan itu, di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah ketidakberdayaan, rekan sepelayanan secara khusus segenap anggota jemaat, presbiter, unit-unit misioner, hadir sebagai teman yang saling menguatkan dan meneguhkan. Nah, masih teringat, saya yakin jemaat juga akan mengingat bahwa di pagar gedung gereja ini, itu menjadi saksi bisu betapa bingkisan-bingkisan atau paket-paket sembako kecil itu hampir setiap hari itu diberikan dan berjalan hampir 2 tahun sepanjang masa pandemi itu. Berkekurangan tapi memberi dan melayani. Itu spirit yang paling tidak bagi saya belajar dan sangat mengesankan, inspiratif. Bahwa jemaat ini berbagi dalam beragam macam pengalaman peristiwa termasuk dalam situasi sulit.
dan pandemi COVID menjadi momentum iman di mana Ebenezer, Haserian, Sobat Eben menghayati panggilan gereja untuk melayani dengan setia. Dan proses itu meneguhkan gereja ini untuk bersaksi justru di masa-masa sulit, bahkan dalam kondisi serba terbatas. Komunitas Ebenezer adalah komunitas yang bernyanyi, dan itu sangat mengesankan. Banyak momen ketika hari besar gerejawi, hari raya Kristiani, baik anak-anak maupun yang sudah lanjut usia, tampil bersama-sama menaikkan nada pujian itu, dan ini menjadi karakter dari jemaat ini. Dan itu mengesankan bagi saya sendiri, dan termasuk menjadi sebuah peristiwa bahwa hampir setiap momen iman di mana selebrasi atau perayaan itu dilakukan oleh jemaat Eben akan senantiasa tampil kesaksian yang dinyatakan melalui madah bakti dan madah pujian. Dan itu menjadi ciri khas dan akan selalu saya ingat menjadi peristiwa yang sangat mengesankan. Dan bukan hanya itu, ada hal lain. Tegas dalam banyak hal, tapi luwes untuk mencoba berada bersama. Luwesnya ini yang bagi saya menjadi begitu penting. Karena di tengah-tengah beragam macam dinamika perjalanan reksa pastoral itu, seiring dengan bagaikan berada pada satu rel, jemaat ini hadir secara khusus yang saya alami bersama-sama dengan rekan-rekan sepelayanan. Keluwesan itu membawa kekuatan untuk menghayati apa yang namanya guyub persaudaraan. Saya merasakan kultur Ambon itu kental, alih rasa beta rasa, dan itu menjadi bagian yang paling tidak memberikan identitas jemaat ini. Tapi bahwa yang kultur Ambon itu merangkul dan merangkuh yang lain, sehingga menjadi komunitas kebersamaan yang selalu memberikan inspirasi. Jadi nampak Ambonnya, tapi Ambon yang hadir di tengah-tengah situasi dan sangat kontekstual, itulah Ebenezer. Nah, karenanya saya belajar tentang peristiwa bahwa jemaat ini menjadi jemaat yang terbuka, jemaat yang inklusif, lingkungan merasakan kehadirannya, dan saya sendiri selama hampir 5 tahun 2 bulan itu berada di jemaat ini, merasakan kekuatan apa arti persaudaraan itu, di mana Eben menjadi rumah besar dan rumah bersama untuk semua. Kira-kira itu yang bisa saya alami dan saya ingat, dan itu bagi saya menjadi peristiwa penting yang sangat berkesan, dan bagi saya magic moment tadi. Karena apa? Bersama dan dengan Kristus, jemaat ini belajar melangkah bersama-sama. Sobat Eben yang saya kasihi, Haserian yang saya cintai, adalah ragam pengalaman yang sudah pernah kita alami bersama-sama. Situasi sulit, menggembirakan, cemas maupun berpengharapan, ternyata bahwa di tengah-tengah jemaat ini, pertama kekuatan kebersamaan itu menjadi sesuatu yang menguatkan. Moga spirit sahabat teman seperjalanan itu akan selalu dipelihara sepanjang masa. Saya Pendeta Vini Wibowo Tanamal. Saya mulai bertugas di GPIB Ebenezer Jakarta ini mulai tanggal 6 Agustus 2023. Jadi kalau mau dihitung sampai dengan bulan April ini sekitar 20 bulan. GPIB Ebenezer Jakarta di sini, kalau mau dibilang ketika saya ditugaskan di sini, saya kembali ke keluarga, ya. Sehingga ketika saya ada di dalamnya hampir 20 bulan, bahwa ada beberapa momen spesial yang boleh saya alami, rasakan bersama dengan jemaat, ya. Yang pertama itu adalah ada prestasi olahraga dari gerakan pemuda, entah itu futsal, basket, ya,
selalu juara 1. Ya, puji Tuhan ya. Ya, lalu momen spesial yang saya alami secara pribadi, baru masuk 1 bulan saya langsung sudah didaftarkan untuk mengikuti lomba pendeta idol GPIB Mupol Jakarta Pusat. Sebenarnya saya nggak mau, tapi ya sudah didaftarkan, ya harus mau begitu ya. Ya syukur-syukur dapat nomor 1 juga gitu ya. Kemudian baru beberapa bulan yang lalu kita juga sudah merenovasi atap gedung gereja ini. Ya sudah selesai. Semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Jadi karena baru 20 bulan, sekali lagi saya punya kesan bahwa jemaat ini karena itu tadi ya keluarga, sehingga kehidupannya selalu saling peduli satu dengan yang lainnya ya. Lalu kemudian saling berbagi ya, sekalipun waktunya kadang-kadang mepet baru semua, tapi saya lihat bagaimana gerakan bersama untuk selalu mau memberikan yang terbaik ya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Ebenezer yang ke-80. Kiranya ulang tahun ini menjadi berkah bagi Ebenezer untuk kedepannya terus membina persatuan dan kesatuan dan juga kesatian di antara anggota jemaat, baik para presbiter dan juga seluruh pelkat, agar kita menjadi berkat bagi masyarakat sekeliling kita. Selamat ulang tahun Dirgahayu Ebenezer yang ke-80. Selamat ulang tahun GPIB Ebenezer yang ke-80. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun ya ke-80 bagi Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati kalian. Selamat ulang tahun tentunya, dan itu karena kasih dan berkat Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja bagi jemaat ini. Selamat ulang tahun untuk GPIB Ebenezer yang ke-80. Terus maju bersama dengan Tuhan, sebab persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati.